Saya Dwina Kekarlina, NPM 2111021063. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk menjaga peningkatan kredit. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan suku bunga rendah dan injeksi likuiditas untuk mendorong proses pemulihan ekonomi. Setelah menurunkan suku bunga, kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebanyak 5 kali sejak 2020, Bank Indonesia kembali menurunkan BI 7-Day Repo Rate pada Februari 2021 menjadi 3,5%. Terendah sepanjang sejarah. Pada periode selanjutnya, hingga akhir 2021, Bank Indonesia tetap mempertahankan BI 7-Day Repo Rate sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, injeksi likuiditas dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan perbankan dalam meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha. Pada 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan sebesar 147,83 triliun. Dengan perkembangan tersebut, sejak tahun 2020, kebijakan quantitative easing telah mencapai 874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB. Selanjutnya yaitu besaran giro wajib minimum yang harus dipenuhi oleh setiap bank menurut PADG nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas PADG nomor 24/8/PADG/2022. PADG sendiri itu merupakan peraturan anggota Dewan Gubernur, dibagi menjadi dua, yaitu ada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah. Untuk Bank Umum Konvensional sendiri, kewajiban giro wajib minimumnya yaitu sebesar 9%. Besaran insentif makroprudensial pada tahun 2022 yaitu paling besar 2%. Besaran giro wajib minimum yang mendapat remunerasi atau pemberian ataya sebesar 7%. Sedangkan untuk PADG nomor 2 tahun 2023, besaran insentif makroprudensialnya paling besar 2,8%. Besaran giro wajib minimum yang mendapat remunerasi atau pemberian turun menjadi 6,2% sampai 7%. Untuk Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah, kewajiban giro wajib minimumnya yaitu sebesar 7,5%. Untuk tahun 2022, besaran insentif makroprudensial yaitu paling besar 2%. Besaran giro wajib minimum yang mendapat remunerasi atau pemberian sebesar 5,5%. Sedangkan untuk tahun ini, besaran insentif makroprudensial paling besar 2,8%, besaran giro wajib minimum yang mendapat remunerasi atau pemberian sebesar 4,7% sampai 5,5%. Selanjutnya yaitu ada perluasan intermediasi melalui rasio intermediasi makroprudensial. Bank Indonesia mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dengan memberikan insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah secara rata-rata bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan atau memenuhi target RPIM. Untuk mendorong perbankan terus menurunkan suku bunga kredit, pembiayaan Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan transparansi SBDK. Di samping itu, rasio CCYB dipertahankan sebesar 0% RIM, ditetapkan pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah disesuaikan secara bertahap. Rasio PLM kembali ditetapkan sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Berikutnya yaitu ada perbandingan formula perhitungan giro wajib minimum RIM atau RIM syariah. Untuk cara menghitungnya sendiri yaitu dibagi menjadi dua berdasarkan jenis banknya, yaitu ada untuk yang Bank Umum Konvensional atau BUK dan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Untuk Bank Umum Konvensional sendiri yaitu formula penghitungannya kredit ditambah surat berharga yang dimiliki dibagi dana pihak ketiga yang telah ditambah surat berharga yang diterbitkan. Yang kedua yaitu Bank Umum Syariah, di mana cara menghitungnya pembiayaan plus surat berharga syariah yang dimiliki dibagi dana pihak ketiga plus surat berharga syariah yang diterbitkan. Kisarannya yaitu sebesar 80% sampai dengan 92%. Untuk Bank Umum Konvensional sendiri itu pemberlakuannya mulai dari 16 Juli 2018, sedangkan untuk Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah diberlakukan mulai 1 Oktober 2018. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya BI, saat kemarin pasca
baru-baru selesai COVID-19 adalah pelonggaran loan to value untuk KPR dan kemudahan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor atau KKB. Nah, lalu kenapa BI saat itu memutuskan untuk melonggarkan loan to value untuk kredit rumah dan kemudahan DP atau uang muka untuk kendaraan bermotor? Jawabannya adalah karena sektor ini, sektor properti dan otomotif, punya backward and forward linkage yang tinggi. Artinya dia bisa mempengaruhi sektor-sektor lain. Bila sektor ini naik, maka itu akan mendorong sektor lainnya juga ke atas, mendorong sektor lainnya juga bertumbuh. Oleh karena itu, BI memutuskan melonggarkan pendanaan untuk kedua sektor tersebut, untuk sektor properti dan sektor otomotif. Nah, hal ini juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 /13 PBI 2019 tanggal 26 November. Kebijakan pelonggaran loan to value ini. Terus kebijakan ini juga katanya bersifat green financing. Green financing ini artinya dia tetap memerhatikan lingkungan, aspek lingkungan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan electric vehicle atau membuat kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil yang suka mencemari lingkungan. Kemudian di tahun 2023 kebijakan LTV DP 0% untuk KPR dan KKB ini akan terus berlanjut katanya sampai 31 Desember 2023. Nah, dan sekarang pengaruhnya mulai terlihat baik pada sektor properti maupun sektor otomotif. Lalu bagaimana pengaruh pelonggaran LTV dan KKB dan kemudahan uang muka untuk kendaraan bermotor ini? Nah, setelah saya research di beberapa artikel, dikutip dari laman bisnis.com, Direktur PT CTRA Tbk Herudin mengatakan kalau kebijakan ini sebenarnya belum bisa mendorong daya beli masyarakat terhadap properti karena kebijakan tersebut bukan termasuk insentif pada pembelian, melainkan hanya skema pembiayaan kredit perumahan saja. Nah, terus kebijakan selanjutnya adalah yang ditetapkan oleh BI adalah penetapan counter cyclical buffer 0% dan penyangga likuiditas makroprudensial. Nah, BI ini menetapkan counter cyclical buffer 0% untuk mendorong pertumbuhan kredit, di mana bank tidak perlu menyimpan dana penyangga jadi hanya 0% yang harus disimpan di Bank Indonesia. Dan ini sejalan dengan penerapan PLN untuk memperluas pembiayaan dalam perekonomian. Saya di sini akan menjelaskan mengenai koordinasi trilateral Bank Indonesia dengan OJK dan LPS. Koordinasi trilateral bertujuan untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan Indonesia, di mana BI sebagai bank sentral yang mengawasi aspek moneter dan likuiditas perbankan, sedangkan OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan, asuransi, dan melindungi kepentingan nasabah, dan LPS sendiri sebagai lembaga penjamin simpanan yang memberikan perlindungan dan mengelola dana penjaminan untuk sistem perbankan. Koordinasi trilateral melibatkan pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan sebagainya dengan tujuan mencegah krisis keuangan dan memperkuat integritas perbankan. Selanjutnya, koordinasi trilateral dilakukan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan riset bersama. Koordinasi trilateral dilakukan riset bersama secara berkelanjutan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi sektor keuangan, potensi risiko yang akan muncul. Riset bersama ini mencakup studi tentang stabilitas sistem keuangan, pengawasan perbankan, inovasi keuangan, yang dimana hasil riset tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menginformasikan kebijakan dan langkah-langkah dalam memperkuat stabilitas sektor keuangan. Hasil akhir dari riset ini akan dipublikasikan dalam bentuk monograf riset. Selanjutnya, koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini merupakan kerjasama antara BI, OJK, Kementerian Keuangan Indonesia.
di mana otoritas anggota KSSK ini melakukan koordinasi dalam rangka yang pertama memperkuat dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, kedua melakukan penanganan krisis sistem keuangan, ketiga melakukan penanganan permasalahan bank sistematik pada kondisi stabilitas sistem keuangan normal dan kondisi krisis keuangan. Berdasarkan hasil asesmen KSSK triwulan 4 tahun 2019, menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terkendali di tengah ekonomi global yang melemah dan sorotan publik domestik terhadap isu-isu di beberapa lembaga jasa keuangan. Pada tahun 2019 dilakukan simulasi krisis spesifik terkait proses perizinan dan pendirian bank perantara, bertujuan untuk menguji keterapan proses perizinan dan pendirian bank perantara pada masing-masing lembaga, menguji time frame perizinan pendirian bank perantara, menguji koordinasi antara lembaga anggota KSSK dan sebagainya. Selanjutnya, peran aktif Bank Indonesia dalam forum kerjasama internasional di sektor keuangan, di mana Bank Indonesia berperan dalam forum kerjasama internasional di sektor keuangan sebagai bagian dari sinergi dan koordinasi dengan otoritas global. Sebagai anggota FSB dan BGBS, Bank Indonesia berkomitmen dalam perumusan kebijakan reformasi sektor keuangan global serta implementasinya di tingkat domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam diskusi tentang kebijakan mata uang, pengendalian inflasi, suku bunga dengan tujuan mempertahankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pada semester 2 2019, intensitas koordinasi lintas otoritas meningkat. Fokusnya adalah pada reformasi derivatif pasar OTC, di mana Indonesia berusaha untuk memenuhi standar internasional serta meningkatkan transparansi dan stabilitas pasar. Selanjutnya itu FSB Country Review implementasi reformasi OTC derivatif. FSB Country Review dilakukan oleh Financial Stability Board untuk mengevaluasi implementasi reformasi derivatif OTC di negara-negara anggota. Reformasi derivatif OTC ini sebagai upaya untuk meningkatkan resiko, transparansi, pengawasan, dan pengelolaan dalam pasar derivatif. Sinergi dan koordinasi telah dilakukan sejak tahun 2019 yang melibatkan BI, OJK, LPS, dan Bapeti di bawah koordinasi Kementerian Keuangan sebagai perwakilan Indonesia dalam Standing Committee on Standard Implementation. Sinergi dilakukan dalam aspek dan tahap pelaksanaan tinjauan negara yang dimulai dari pertunjukan present di setiap otoritas.